Untuk lebih barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca doa selawat dan tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وأن تعمرنا نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهم يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Jadi pada kesempatan kali ini ya kita akan berbicara tentang masalah ibadah, ya. Pada hakikatnya segala yang baik yang kita lakukan dan sesuai dengan syariat dan ketentuan hukum yang diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, itu semua adalah ibadah, ya. Kalian pergi membantu orang tua di sawah dengan niat karena Allah, dengan niat mencari rezeki yang halal, membantu orang tua, itu adalah ibadah. Kalian pergi nyangkul dengan niat membantu orang tua, ibadah. Orang tua kalian pergi mencari nafkah untuk biaya sekolah kalian, biaya ngaji kalian, biaya di pondok pesantren, dengan niat ada biaya untuk membiayai anaknya sekolah ngaji, itu semua adalah ibadah. Ya, banyak pekerjaan yang kelihatannya dunia, tapi hakikatnya itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kam min amalin yatasawaru bi surati amalid dunya min amalil akhirah bi husnin niyyah. Banyak pekerjaan orang Islam itu yang kelihatannya dunia, tapi hakikatnya itu adalah pekerjaan akhirat. Kenapa? Bi husnin niyyah, karena niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditujukan untuk kebaikan, ya. Ibadah dalam hal pembahasan kita pada pagi hari ini adalah ibadah yang berhubungan dengan hukum-hukum, ya. Ibadah secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Ada namanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu artinya ibadah khusus, yaitu hubungan kita dengan Allah SWT. Ibadah yang kita lakukan yang hubungannya dengan Allah SWT. Contohnya misalnya kita sholat. Ibadah sholat itu adalah hubungannya langsung kepada Allah SWT. Ibadah puasa, ibadah haji itu termasuk hubungan kita. Ibadah yang kita lakukan hubungannya dengan Allah SWT. Ada juga namanya ibadah ghair mahdoh, yaitu ibadah yang tidak berhubungan langsung pelaksanaannya dengan Allah SWT, yaitu hubungan kita dengan manusia. Misalnya jual beli, ibadah ghair mahdoh. Muamalah, mengambil upah di orang lain, berinteraksi dengan yang baik, dengan akhlak, dengan guru, dengan murid, dengan sesama siswa, itu adalah ibadah ghair mahdoh. Ya. Biasa kita kenal ibadah yang kaitannya dengan Allah SWT, itu namanya hukum fikih. Apa itu fikih? Fikih adalah bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti pahmun amik. Itu pemahaman yang mendalam. Fikhun artinya pahmun amik, yaitu pemahaman yang mendalam. Itu secara bahasa. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana iza aradallahu khairan ala abdin yufaqihu fid din." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah SWT menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka dia menjadikan hamba itu paham terhadap ilmu-ilmu agama.
Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu hadisnya. Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, maka dia menjadikan orang tersebut memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama. Sedangkan secara istilah fikih adalah setiap pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Banyak sekali perhilapan di antara ulama tentang pengertian daripada hukum fikih itu ya, tentang fikih itu sendiri. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan dalam setiap mukallaf, oleh setiap mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberikan tanggung jawab dalam menjalankan syariat Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar dan sudah masuk Islam. Jadi mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah diberi kewajiban, sudah mendapat beban kewajiban. Misalnya orang yang sudah baligh. Kalau orang belum baligh, namanya itu belum mukallaf, belum dibebani kewajiban, masih belum wajib sholat, masih belum wajib puasa. Ya, walaupun diajarkan dari sejak dia umur 7 tahun. Sholat misalnya. Anak umur 7 tahun, 10 tahun kadang belum wajib sholat. Kalau belum balik. Tapi kita sudah dianjurkan untuk mengajar anak kita sholat dari sejak dia umur 7 tahun. Murru auladakum bis sholah idza balagha 7 sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat apabila dia sudah berumur 7 tahun. Fadribuhu idza balagha 10 sinin, dan peringatkanlah dengan keras, dengan pukulan yang agak ringan apabila umur 10 tahun dia belum mau sholat. Saking kerasnya kita disuruh untuk mendidik anak kita untuk sholat. Kalau sudah balik, sudah wajib dia sholat. Ya, kalau setelah balik dia belum mau sholat, maka dosanya itu dia tanggung sendiri. Ya, bagaimana tanda balik? Nah, kalau perempuan dia sudah umur lewat 9 tahun dan sudah haid. Kalau laki-laki bisa lewat 9 tahun kalau dia sudah bermimpi basah, keluar air mani, itu. Ya. Jadi selanjutnya adalah apa tujuan daripada dibentuknya hukum fikih itu? Adanya hukum fikih dalam agama kita. Pertama, untuk memelihara agama, hifzuddin namanya. Yaitu untuk menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Supaya agama kita ini tetap tegak, syiarnya tetap tegak. Kita wariskan agama Islam ini kepada anak-anak cucu kita. Kalau orang Islam rajin sholat di dunia ini, maka syiar Islam juga berkembang. Kalau umat Islam rajin puasa, syiar-syiar Islam itu akan tetap tinggi. Ya, misalnya kita sholat Idul Fitri, semua kita keluar di lapangan misalnya sholat Idul Fitri, maka syiar-syiar Islam itu akan kelihatan. Maka lihatlah di TV itu. Kalau kita bulan Ramadan, itu syiar-syiar Islam itu kentara sekali, karena orang Islam rajin puasa, syiar-syiar puasa, syiar-syiar syariat Islam itu sangat kelihatan, dan itu menjadi syiar kita orang Islam, ya. Amman yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang senantiasa meninggikan syiar agama Allah, maka itu termasuk salah satu tanda bahwa hati kita punya ketakwaan. Yang kedua, memelihara jiwa, tujuannya supaya jiwa kita terjaga, tidak ada orang yang saling bunuh, saling mengganggu satu sama lain dengan sembarangan, ya. Yang ketiga, memelihara akal, hifzul akli, yaitu menjaga dan memelihara akal sebagai anugerah Allah SWT. Selanjutnya adalah memelihara keturunan, yaitu ada hukum fikih tentang pernikahan, supaya keturunan kita jelas siapa nenek moyang kita,
siapa anak cucu kita supaya jelas itu, tidak rancau. Ya, itu melihara nasab kita supaya tetap suci. Iya, itu ada, sehingga itu ada namanya hukum pernikahan. Selanjutnya, memelihara harta, hifzul mal. Misalnya jual beli, ada dihalalkan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dihalalkan jual beli supaya kita bisa berinteraksi satu sama lain, saling menguntungkan. Dan diharamkan riba supaya kita tidak saling merugikan satu sama lain. Diharamkan judi supaya kita tidak saling merugikan satu sama lain. Itu syariat untuk menjaga harta kita, supaya kita tidak ada yang dirugikan satu sama lain, tapi diuntungkan di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin sekedar ini pada pertemuan kali ini pembahasan kita tentang fikih. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya, silahkan. Ya, kalau ada yang bertanya, ya. Kalau kita makan terus kita berniat karena Allah, apakah itu termasuk ibadah? Ibadah. Bagus pertanyaannya ini. Kalau kita makan, apakah termasuk ibadah apa tidak? Kalau kita berniat ibadah, apakah termasuk dapat pahala ibadah atau tidak? Ya, jawabannya dapat pahala. Ya, maka supaya dapat pahala dalam kehidupan sehari-hari kita, niatkan karena Allah. Kebaikan yang kita lakukan, niatkan karena Allah. Kita mandi, mau pergi ke masjid, niatkan karena Allah SWT, supaya kalian segar di masjid ngaji. Ya, mau sekolah kalian mandi, berniat lillahi ta'ala, supaya kalian segar menerima pelajaran di kelas. Itu dapat pahala. Kalian beli sepatu dengan niat supaya ada dipakai untuk menuntut ilmu, dapat pahala. Ya, jadi pahala semua kalau kita niatkan karena Allah dan untuk kebaikan. Sebaliknya kalau diniatkan keburukan jadi buruk. Misalnya kita beli motor dengan niat supaya apa? Supaya kita gampang bolos sekolah. Nah, bisa salah, supaya kita gampang melakukan yang buruk-buruk. Nah, itu bisa jadi dosa. Ya, ya itu. Nah, demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, kalian nanti di rumah belajar, mengulang-ulangi pelajarannya. Ya, sambil mengamalkan, berdiskusi juga ya dengan teman-temannya nanti di kelas maupun di rumah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Marilah kita berdoa dulu ya, dengan doa ya Jami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jamilan sani ya makullah dahiman amru jala madahima ya riyasan mustaqisina ya madiyal hukmi zama hakam nafisil amra alaina suratan inna ma'zuma wastajib minna du'ana karam ya kariman anta rabbul kurama wa salatullahi tahsan musafa anilal khairi da'ana karam wa ala alihi wa sahbihi Fatihah.